Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita perkatakan Mazmur 91 agar firman Tuhan ini meremah, mempengaruhi seluruh hidup kita. Mazmur 91 kita perkatakan dalam hidup kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan mulai ibadah kita. Mari persiapkan hati kita, fokus kita, perhatian kita, kasih kita, ekspresi kita, segenap hidup kita, roh, jiwa, dan tubuh kita. Biar hari ini ketika kita beribadah, hadirat Tuhan melawat setiap kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Oh haleluya. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat segala anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada di bulan yang ke-11, memasuki minggu yang ke-4 ini Tuhan. Kami boleh ada melewati hari-hari yang tidak mudah ini dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Oh, masih ada mujizat setiap hari dalam hidup kami. Masih ada pengharapan dalam hidup kami. Sungguh masa depan masih ada atas hidup kami Tuhan. Sebab itu ketika kami beribadah, kami hanya mau bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sangat baik Tuhan. Kami merindukan-Mu, jiwa kami haus kepadamu, seperti rusa rindu sungai-Mu. Demikian jiwa kami, demikian hidup kami. Yesus, Yesus.
mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kau berada di tempatmu masing-masing, biar setiap kita dengan penuh ucapan syukur memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, 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 glory bagimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu Tuhan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, demikian jiwa kami ya Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Panggil nama Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya dalam hidup kami. Panggil nama Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Yesus, ku sembah.
haleluya. Yesus, kami sembah Kau Tuhan, haleluya. Maka sujud di hadapan tahta kasih karunia Allah kami. Ini kerinduan kami, keinginan kami Tuhan dalam hidup kami. Cukup hanya untuk menyembah-Mu. Yesus kami sembah, haleluya. Yesus ku sembah, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Sebab hanya Kau saja yang layak ditinggikan. Seluruh umat-Mu sujud menyembah, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidup kami Tuhan hanya untuk, mari Bapak Ibu saja katakan, Yesus kami sembah. Kami sembah Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Haleluya. Sekali lagi bersama-sama kami katakan, kami panggil nama-Mu Yesus Tuhan, haleluya. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan yang layak diagungkan, yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Tepuk tangan yang layak buat Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak diagungkan Tuhan. Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Kau Allah yang sanggup lakukan banyak perkara dalam hidup kami. Bahkan segala perkara dapat kami tanggung karena Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu Saudara kita yang mau lebih lagi memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita alami kebaikan Tuhan. Sebab Allah kita Allah yang sanggup melakukan segala hal dalam hidup kita. Oh.
pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, belum pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan bagi tiap orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yes, Tuhan, tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi. Apa yang tak pernah, apa yang tak pernah dilihat mata, yes, amen, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Kami katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup, amin, segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan. Haleluya. Semua disediakan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Allah sanggup, haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya, Tuhan. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup, amin, segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dulu, sekarang, dulu, sekarang, dulu, sekarang, kuasanya tak berubah. Oh, haleluya. Sebab itu hati kami percaya bahwa masih ada pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Sebab Allah yang kami sembah, Allah yang sanggup, Allah yang luar biasa. Haleluya. Oh, hati kami tetap percaya masih ada mujizat, masih ada pengharapan dalam hidup kami. Ada pertolongan Tuhan. Tuhanlah kekuatan masukku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hati percaya, Kaulah benar, amin, dan Kau tak
kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan dalam hidup kami tetap untuk selama-lamanya, tidak pernah berubah, dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan mengasihi setiap kami. Sebab itu hati kami percaya Engkau sanggup mengenapi janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Beri angkat tangan-Mu Bapak Ibu Saudara, katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, haleluya. Tuhan penuh batu kekuatan kami, pegang benteng kami. Haleluya. Tuhan Yesus ajaib, luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan mendengarkan pengajaran Voice of Pentecost dari tim teologi HGB Gatot Subroto. Selamat menyaksikan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification, atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles, yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan.
Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, masih ada mujizat, masih ada pengharapan,
Sebab itu kita tidak perlu takut. Yesus pelihara hidup kita. Roh Kudus menghibur kita. Dia memberkati hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin Tuhan. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus menghibur hati kami. Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Dengan iman kami percaya, katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Tuhan kami besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai, Dia El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat Tuhan melimpah, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia Tuhan kita jauh lebih besar dari apapun. El Shaddai, Dia El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat Tuhan melimpah, melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Sekali lagi kita katakan iman kita, berkat Tuhan melimpah, berkat-Nya melimpah. El Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa di surga atas kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kami boleh ada di dalam ibadah online pagi hari ini. Dan kami bersyukur Bapa di surga. Sampai hari ini, Ebenezer, Tuhan tetap menyertai kami, Tuhan tetap pelihara kami, dan seterusnya Allah Immanuel menyertai kami dan tidak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur ya Bapa di surga, kami memiliki Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus, yang telah mati bagi kami untuk menebus segala dosa-dosa kami. Darahnya tercurah. Terima kasih Bapa di surga, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan selama 40 hari Engkau sudah membuktikan bahwa Yesus hidup. Dan Engkau naik ke sorga. Dan Engkau bersyafaat buat kami semua. Supaya kami bertahan sampai Maranatha. Sampai Maranatha. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan,
Engkau tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Yesus yang sanggup menyembuhkan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta jadi takhir, bahkan orang mati di dalam Kristus Yesus dibangkitkan. Terima kasih Bapa di surga, ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, sehingga kami boleh berkata pada dunia ini, hai maut, di manakah sengatmu? Sebab maut telah dikalahkan oleh darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau rela mengorbankan nyawanya kepada kami, Tuhan Yesus, untuk dosa-dosa kami, apalagi masalah dan pergumulan kami, pasti Tuhan akan menjawab kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati anak-anak-Mu Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Urapi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Urapi, materaikan bahwa mereka semua, kami semua adalah milik Tuhan Yesus, biji mata Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa di surga, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Dengan kuasa Rohul Kudus, biarlah Rohul Kudus saja yang berbicara. Berikan hati kami seperti tanah yang subur. Benih firman Tuhan ditabur, benih itu berakar, bertumbuh dan berbuah. Dengan demikian nama Bapa di surga dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Katakan kanan kiri, katakan shalom, shalom, shalom. Mari kita berinteraksi. Ini bukan sebagai tontonan, tapi ini adalah ibadah. Setiap minggu kita bersyukur, sekalipun kita tidak di dalam satu gedung yang sama, tapi kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan menjamah, Tuhan akan mengurapi dan memberkati. Haleluya, haleluya. Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul khotbah, masih ada mujizat bagi bangsa-bangsa, bagi kita semua. Haleluya. Mari kita baca firman Tuhan di dalam kitab Matius 15 ayat 21 sampai 28. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ayat 24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia dan sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 26, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ayat 27, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ayat 28 bersama-sama. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yesus berkata pada wanita itu, "Great is your faith." Besar imanmu, kata Yesus. Haleluya. Kalau kita baca sekilas, sepertinya Tuhan Yesus itu rasis begitu ya, membeda-bedakan bangsa-bangsa. Oh, ini bagian bangsa Israel, engkau bangsa yang lain. Perempuan Kanaan ini adalah perempuan bangsa Sirofenisia. Ya, kalau kita baca di dalam kitab yang lain, ya dalam kitab Markus, bahwa perempuan Kanaan ini adalah perempuan berbangsa Sirofenisia, yaitu bangsa Yunani. Ya, bangsa Sirofenisia Yunani adalah bangsa yang memiliki latar belakang tingkat ekonominya lebih tinggi dibandingkan bangsa Israel dalam saat itu.
budayanya pun tinggi. Jadi levelnya itu, level tingkat sosialnya lebih tinggi derajatnya dibandingkan bangsa Israel. Bangsa Israel pada saat itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Kebanggaannya yaitu bait Allah sudah reruntuhan, dan kekayaan yang ada di dalam bait Allah itu dari Nabi Daud, Salomo, semua sudah dijarah dan kemegahannya tidak ada, menjadi reruntuhan. Dan saat itu bangsa Israel adalah bangsa yang sangat menderita karena mengalami penjajahan. Jadi bangsa dari wanita bangsa Sirofenisia ini adalah levelnya itu, Sirofenisia level lebih tinggi status tingkat sosialnya. Pada saat itu perempuan Sirofenisia ini, yaitu perempuan Kanaan, dia mengalami masalah di mana anaknya yang perempuan sangat menderita, mengalami kerasukan setan. Dan dia pasti mendengar, oh, Yesus Kristus itu sanggup mengusir setan, sanggup menghilangkan penderitaan anaknya. Hari-hari ini banyak orang yang sedang sakit. Hari-hari ini banyak orang sedang mengalami penderitaan. Jangan lari kemana-mana. Kita belajar seperti perempuan Kanaan, seperti wanita dari bangsa Sirofenisia ini. Datanglah kepada Tuhan. Dari ayat 21 dikatakan, lalu Yesus pergi dari situ, artinya dari keramaian bangsa Israel, dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Daerah Tirus dan Sidon itu adalah daerah di mana tidak ada bangsa Israel di sana. Loh, kenapa Tuhan Yesus itu menyingkir? Karena bangsa Israel sedang menginginkan bahwa Yesus Kristus harus menjadi raja secara lahiriah, harus membebaskan dari jajahan bangsa Romawi. Kemungkinan itu pertama seperti itu. Kemungkinan kedua, Tuhan Yesus menyingkir dari keramaian supaya dia bisa berdoa secara pribadi kepada Tuhan, lebih intim dengan Tuhan, bersama-sama dengan murid-muridnya. Sebab itu dia keluar dan pergi dari daerah keramaian yang ada bangsa Israel. Tapi yang namanya orang sudah mendengar keajaiban, kehebatan Yesus Kristus sampai ke bangsa-bangsa. Ada seorang perempuan dari Sirofenisia itu sedang berteriak, mengikuti mereka perjalanannya, sampai murid-muridnya kesel karena tujuan mereka itu ke daerah Tirus dan daerah Sidon itu supaya mereka bisa menyendiri dari keramaian. Namun ada rencana Tuhan yang luar biasa dan dahsyat. Ada seorang perempuan dari Kanaan, Sirofenisia. Dia itu tidak memiliki mental berharap kepada Tuhan luar biasa. Kita belajar dari wanita Sirofenisia ini, ada 4 hal sikap yang perlu kita pelajari. Pertama, di dalam ayat 22, di situ dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Pertama, perempuan wanita itu setelah dia mendengar apa yang diperkatakan orang, setelah mendengar bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat, dia memiliki iman, dia datang kepada Yesus dan berseru. Yang pertama, datanglah kepada Yesus Kristus dan berseru dan beriman kepadanya. Tidak mungkin dia bisa tahu bangsa Sirofenisia. Dia mengatakan, ya Tuhan, anak Daud. Ini ucapan deklarasi iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bangsa Yunani ini, yaitu wanita Sirofenisia,
Tidak mungkin dia mengatakan seperti ini kalau dia tidak mengerti apa itu firman, apa yang dibuatkan oleh Raja Daud, anaknya Daud. Sikap yang pertama harus memiliki iman dan datang kepada Yesus. Jangan datang ke tempat lain. Kita tidak salah alamat untuk datang kepada Yesus. Apapun masalah dan pergumulan kita, betapapun sangat menderita apapun, jangan lari ke tempat lain. Jangan lari ke tempat orang-orang yang pintar, artinya orang dukun-dukun, ataupun mengandalkan hal-hal yang paranormal. Datang kepada Yesus. Amin. Jadi yang pertama, miliki iman dan datang kepada Yesus. Berseru dan berteriak. Kalau perlu aku berteriak-teriak dengan kencang. Itu tanda iman. Ya Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Bukankah ini sama ucapannya seperti seorang Bartolomeus yang sedang mengalami buta. Dia berteriak-teriak, ya Tuhan, anak Yesus Kristus, anak Daud, kasihanilah aku. Sekalipun orang-orang di samping kanan kirinya, sebangsanya mungkin dia berkata, hei, kita orang Yunani punya dewa-dewa yang hebat. Tapi perempuan itu tidak mempedulikan. Dia tetap datang pada Tuhan. Dan dia percaya, dia punya iman yang besar. Iman tumbuh karena pendengaran dari firman Tuhan. Jangan dengar yang lain-lain. Sekarang ini zaman pandemik ini banyak suara-suara yang lain. Suara-suara yang berita-berita yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, yang membuat orang cemas. Jangan dengar suara-suara lain. Dengar itu yang namanya apa kata firman Tuhan. Supaya iman kita bertumbuh. Wanita Sirofenisia itu mendengar tentang firman Tuhan, bahwa Yesus Kristus adalah benar, adalah anak Daud. Dia adalah Tuhan. Itu pertama. Kalau kita tidak meneladani apa yang dilakukan oleh Sirofenisia, mungkin kita datang ke orang paranormal, dukun-dukun. Mungkin beberapa hari kemudian engkau berhasil. Tapi ingat, setan mungkin bisa buat berhasil, tapi setan tidak bisa mendatangkan damai sejahtera. Akan jatuh ke dalam api neraka. Kita sebagai orang yang beriman pada Yesus, jangan dengar ke kanan dan ke kiri. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Fokus pada firman Tuhan, supaya kita bisa mengerti. Dan kita tetap berharap pada Tuhan. Yang kedua, berharap kepada Tuhan. Sekalipun Yesus sama sekali tidak menjawab. Seolah-olah Yesus tidak menjawab. Berat. Sangat berat. Kadang-kadang kalau kita sudah tidak dengarkan suara kita, sepertinya sombong kita. Coba baca dalam ayat 23a. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Kalau sampai-sampai kita pada saat kita berdoa, Tuhan Yesus tidak menjawab engkau doa kamu, apa sikapmu? Saya yakin kita tidak seperti wanita Sirofenisia ini. Pasti kecewa, pasti marah. Bahkan berani-beraninya kita mengucapkan, Tuhan, kenapa engkau tidak dengar doaku? Sekalipun Tuhan tidak mendengar, seolah-olah tidak mendengar, ini ujian bagi engkau. Apa engkau benar-benar berharap pada Tuhan atau bukan? Ini ujian. Karena banyak orang ya, dia hanya berharap pada mujizatnya, mujizat itu terjadi.
pasti dijalankan. Nah, orang yang memiliki sikap marah pada Tuhan, protes, kenapa doa saya tidak dijawab? Bersungut-sungut. Tahukah engkau Bapak Ibu Saudara, orang yang bersangkutan itu hanya berharap dan fokus pada permintaannya, pada mujizatnya saja, bukan pada Tuhan. Maaf kata. Kadang-kadang kita memiliki sikap tidak sadar. Sebab itu sekalipun Tuhan uji, Tuhan tidak menjawabnya. Tetapi sama sekali tidak menjawabnya. Yuk, tetap kita berharap pada Tuhan. Amin. Haleluya. Tetap semangat, amin. Katakan kanan kiri. Semangat. Sekalipun mungkin kita berdoa, Tuhan naikkan omsetku, Tuhan bisnisku. Sekalipun kenyataan mata jasmani kita belum melihat, tetaplah percaya. Amin. Tetaplah berharap. Bahkan ayat 23b-nya lebih parah lagi. Di situ dikatakan, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, suruhlah ia pergi. Pernahkah engkau bayangkan, bila engkau berdoa, berharap pada Tuhan, Tuhan tidak mendengar, seolah-olah tidak mendengar. Bahkan mungkin malaikatnya disuruh minta, sudah Tuhan, guru dia udah kurang ajar, udah ngapain, udah suruh pergi aja. Masalah dan pergumulan kadang-kadang karena kebodohan kita. Kita harus akui kalau seandainya itu karena kebodohan kita, ataupun karena masalah yang karena ujian kita. Siapa sih yang kamu mengalami pemulihan, misalnya pemulihan keuangan? Pasti semua mau. Sekalipun pernah mungkin ditipu orang, habis semua harta benda kita, apakah kita tetap mau berharap pada Tuhan? Sekalipun belum ada pemulihan satu demi hari, tetaplah berharap pada Tuhan. Bahkan di sini katakan wanita Syarofenisia ini disuruh pergi, diusir. Dan sekalipun diuji, engkau tidak punya hak karena aku datang buat umat Israel, buat bangsa Israel, bukan bangsamu. Seolah-olah sepertinya ya, kalau kita katakan, wah kok Tuhan Yesus rasis gitu loh, membedakan ras bangsa-bangsa. Jangan salah penafsiran, bukan itu maksud tujuan firman Tuhan ini. Tapi ini suatu ujian bagaimana wanita Syarofenisia ini masih bertahan atau tidak beriman pada Tuhan. Melalui tahapan-tahapan berharap pada Tuhan. Apakah iman kita tetap berakar sampai menemukan batang air atau putus asa? Hanya dua pilihan. Tetap berharap atau putus asa, back off, mundur. Hanya dua pilihan. Kalau dilihat dari fase-fase ujian ini, perempuan Syarofenisia wajar dia kalau back off. Ya udah diusir, udah tidak didengar suara doanya, seruannya. Bahkan wanita Syarofenisia itu dikatakan, engkau tidak punya hak untuk berharap kepadaku, kata Yesus. Bapak Ibu Saudara, ingat firman Tuhan dalam Galatia 3:29. Selalu bacakan, selalu dengar dan perkatakan firman Tuhan. Dalam Galatia 3:29 situ dikatakan, jikalau kamu adalah milik Yesus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan berhak terima janji-janji Allah. Sehingga Rasul Paulus di situ dikatakan, apabila kita milik Yesus, hidupmu bukan kamu lagi yang hidup, tapi Yesus yang hidup di dalam hidupmu. Sehingga tidak ada perbedaan lagi antara bangsa Yahudi dan bangsa non-Yahudi. Tidak ada lagi perbedaan antara bangsa Yahudi dan Yunani.
Jikalau semua bangsa-bangsa itu adalah milik Yesus, maka dia adalah sama juga keturunan Abraham. Apa yang dijanjikan oleh Abraham dapat diterima oleh kita semua, sekalipun kita bangsa Indonesia. Kita berhak menerima janji-janji Tuhan kepada setiap orang yang menjadi milik Yesus Kristus. Wanita Sirofenisia ini diuji lagi. Kau tidak punya hak di dalam ayat 24. Jawab Yesus, baru dijawab. Ada fase di mana tidak dijawab, ada fase di mana Tuhan Yesus menjawab. Ingat, itu ada waktu. Tetaplah bertahan apabila mengalami fase seolah-olah engkau tidak dijawab doanya. Dan berbahagialah kalau kita mengalami seperti itu, berarti kita mengalami ujian iman kita. Karena hari-hari ini Tuhan sedang menyaring. Dan dia berkata, adakah iman di bumi ini? Adakah iman di bumi ini? Adakah iman di bumi ini? Kita harus jawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Punya iman seperti itu. Aku milik Yesus, punya iman seperti itu. Aku adalah milik Yesus, adalah keturunan Abraham. Aku keturunan Abraham. Aku berhak terima janji-janji Allah. Selalu perkatakan seperti itu. Kalau engkau mengalami fase seolah-olah engkau tidak dijawab, selalu perkatakan, aku milik Yesus. Aku keturunan Abraham. Aku berhak terima janji-janji Allah. Selalu perkatakan itu. Yang ketiga, tetap memiliki sikap terus mendekat dan menyembah kepada Yesus. Sekalipun engkau seolah-olah mengalami ujian, engkau tidak didengar doamu. Sekalipun engkau seolah-olah seperti diusir, disendirikan, sepertinya jauh banget, engkau tetap menyembah Tuhan. Ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat, jangan menjauh, tetap mendekat. Katakan kanan kiri, tetap mendekat dan menyembah. Kalau orang yang sudah diuji dari awal, dia tidak didengar doanya, bahkan seolah-olahnya dia sendiri sekali karena sepertinya diusir. Fase yang ketiga yang kita harus lakukan, kita terus mendekat, tetap jangan tinggalkan jam doa. Jangan tinggalkan jam doa dan penyembahan kita pada Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus yang layak untuk ku sembah. Kita perlu teladani wanita dari bangsa Sirofenisia ini. Dia tetap mendekat kepada Yesus dan menyembah. Sekalipun sakitmu belum sembuh, tetaplah mendekat pada Yesus dan menyembah. Sekalipun saat ini mungkin ada di ruang ICU, tetaplah mendekat kepada Tuhan. Saya punya sahabat yang hebat. Dalam pelayanan penjara dia ikut. Dalam pelayanan di dalam ibadah raya
tetap tidak mau absen. Dan setiap pagi selalu doa pagi. Saya selalu berdoa, Tuhan sembuhkan sahabatku ini. Sekalipun detik-detiknya hari terakhir, sampai-sampai saya tidak bisa datang ke rumah sakit membesuk, dia tetap percaya pada Tuhan. Dan sekalipun di akhir hidupnya, penyakitnya belum sembuh, saya percaya imannya itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Bukan soal sakit dan sembuhnya, tapi perjalanan imannya yang hebat, yang perlu diteladani. Saat ini sobatku sudah ada di sorga, sudah ada di Firdaus. Saya percaya, karena firman Tuhan berkata, orang yang mati dalam Kristus, dia tidak mati, tapi dia tetap hidup. Hidup di dalam Yesus Kristus. Sekalipun ada penolakan, sekalipun ada seperti seolah-olah pelecehan, disamakan dengan anjing-anjing kecil. Pada saat itu Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, dilemparkannya kepada anjing-anjing kecil. Jadi ada roti di meja makan, itu budaya Timur Tengah, tidak boleh itu baik roti yang ada di meja makan itu dibuang, dilemparkan buat anak-anak anjing. Sekalipun ya, kalau di sini bahasa Indonesianya kepada anjing, tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya the little dogs, anjing-anjing kecil. Padahal sedikit yang dibutuhkan untuk anak anjing itu, yaitu sepotong kecil. Gak mungkin lah kalau anjing kecil kasih potongan gede, kecil. Tapi Yesus bilang tidak patut makanan untuk jatah anak-anak yang ada di meja makan dipotong dan dilemparkan pada anjing. Gak pantas. Artinya diuji lagi wanita Sirofenisia. Udah deh, pergi aja, gak usah berharap ke bangsa lain. Sekali lagi, Tuhan Yesus berbicara ini bukan rasis ya. Ini hanya ujian. Bahkan dibuktikan bahwa mujizat itu tidak hanya untuk bangsa Israel, tetapi terhadap bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Indonesia. Amin. Apa yang menjadi sikap terakhir dari wanita Sirofenisia ini? Kita baca dalam ayat 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sekalipun anjing itu sudah diusir, anjing itu diusir tapi tidak mau pergi. Dia tetap menunggu dari jatuhan remah-remah. Jadi ada suatu statement di situ, dia katakan, benar Tuhan. Dia masih berkatakan Tuhan. Sekalipun dia tetap masih diuji, sudah diusir, ya sudah tidak didengar, sekalipun dia disamakan dengan seperti anjing-anjing, status derajatnya direndahkan, dia tetap berkata, Tuhan, benar Tuhan. Dia tidak marah-marah, sekalipun derajatnya direndahkan. Dia tidak sombong. Dia tidak sombong. Dan dia tidak berkata, belum tahu ya saya siapa. Saya ini bangsa yang terhormat. Kamu bangsa Israel dijajah. Enggak, dia nggak ngomong seperti itu. Bahkan dia kata, benar Tuhan. Dia rela disamakan seperti anjing-anjing. Dia menunggu makanan dari remah-remah yang jatuh dari meja orang yang lagi makan. Artinya remah-remah itu bukan sengaja diberikan, tapi dari jatuhan dari makanan. Itu namanya remah-remah.
Bukan sengaja, makan nih, ambil nih. Kadang-kadang kita punya anjing kesayangan, ya. Kita kasih makan, lagi makan, dia udah nggak tega rasanya kita bagi. Ya udah, padahal itu makanan enak gitu loh. Bagi, bukan itu. Tapi itu jatuhan dari remah-remah itu tidak sengaja jatuh ke tanah. Dan itu diambil sama anak-anak anjing itu. Dari ujian-ujian ini, mujizat masih ada. Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah keadaanmu seperti yang kau kehendaki. Amin. Ini hebat. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Seketika itu juga sembuh sakit penyakit kita. Seketika itu juga pulih ekonomi kita. Bukan apa yang kita harapkan terjadi, tapi itu dari Tuhan. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Jehovah Jireh, Tuhan sediakan mujizat buat kita. Kalau Bapak Ibu Saudara, saya juga mungkin sedang diuji dalam fase-fase seperti yang dialami wanita Sirofenisia. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Katakan, tetap berharap kepada Tuhan. Dan tetaplah datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Dan tetaplah memiliki sikap yang terus mendekat dan menyembah kepada Tuhan. Dan teruslah bertahan dan berharap. Sekalipun kita mengalami ujian direndahkan, tetaplah memiliki jiwa yang besar. Amin. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Saudara. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagiku. Bapa di surga, kami adalah milik Yesus. Kami adalah keturunan Abraham
dan berhak terima janji-janji Allah. Tidak ada lagi perbedaan antara bangsa Yahudi dan bangsa non-Yahudi. Kami bangsa-bangsa lain, termasuk Indonesia, kami berhak terima janji-janji Allah kepada setiap orang yang menjadi milik Yesus. Ini kami Tuhan, pakai kami Tuhan, supaya kami menjadi tetap bertahan menjadi pemenang dalam ujian kami Tuhan. Sekalipun kami mengalami pencobaan, sekalipun mungkin mengalami penderitaan, kami tetap mau datang kepada Yesus dan berseru dan minta belas kasihan kepada Tuhan. Dan terus berharap kepada Tuhan. Sebab firman-Mu Tuhan, diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang mengalir, yang merambatkan akar-akarnya pada batang-batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan tidak khawatir datangnya tahun kering. Daunnya tetap hijau dan tetap menghasilkan buah. Dan kami terus, Tuhan Yesus, memiliki sikap selalu mendekat. Sekalipun doa kami belum dijawab, terus mendekat dan menyembah, menyenangkan Tuhan. Biar dari mulut bibir kami selalu ucapan syukur dan menyembah kepada Yesus Kristus, meninggikan nama Yesus. Dan tetap bertahan sampai pada akhirnya Engkau menjawab doa-doa kami. Sebab kami tahu mujizat masih ada. Kami percaya Tuhan Yesus, yang sakit pasti disembuhkan oleh bilur darah Yesus Kristus. Yang mengalami pergumulan dan masalah ekonomi keuangan dipulihkan, diberikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada pemulihan ekonomi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan keuangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, yang berbeban berat mengalami kelegaan, dan yang berputus asa diberikan pengharapan. Sebab pengharapan di dalam Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan. Akhirnya mujizat itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, jamah Tuhan anak-anak-Mu. Hibur ya Allah Roh Kudus buat anak-anak-Mu yang saat ini sedang bersedih. Kau hibur dengan roh kuasa damai sejahtera Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba sudah berhenti menyampaikan firman Tuhan ini. Hamba percaya Tuhan, kiranya Roh Kudus yang memberikan kekuatan buat anak-anak-Mu Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Immanuel, Allah beserta dengan kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus mujizat terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus mujizat terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa syafaat, kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung
Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu, seluruh sedang jemaat Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Kita satukan hati kita. Bapak, terima kasih buat segala anugerah Tuhan dalam hidup kami. Di akhir ibadah kami Tuhan, kami mengucap syukur. Kami membawa syafaat kami di hadapan Tuhan, berdoa buat bangsa kami. Bangsa kami yang tercinta, Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, ujung barat, ujung timur, utara dan selatan negeri kami ini. Kami berdoa biar damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami. Biar berkat damai sejahtera yang dari Engkau memenuhi, bertahta, berkuasa atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa biar pemerintahan kami di bawah komando dari Bapak Presiden kami Pak Jokowi Tuhan. Kami berdoa biar wibawa dan otoritas Allah atas hamba-Mu ini. Engkau memberkati wakilnya Pak Ma'ruf Amin, seluruh menteri, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Biar mereka bersinergi, bersatu hati Tuhan, memimpin bangsa ini. Bahkan setiap rakyat Indonesia, ada 240 juta jiwa lebih penduduk Indonesia, mulai dari anak-anak bayi, menyusui, bahkan sampai orang-orang tua, dalam keadaan pandemi ini Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang memberikan hikmat, memegang tangan para pemimpin kami, supaya mereka diberikan hikmat, kemampuan, otoritas untuk memimpin bangsa kami. Kami berdoa buat vaksinasi nasional yang akan segera dilakukan, semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan, biar pandemi yang kami alami hari-hari ini tidak membuat kami lemah, tidak membuat kami terpuruk, tetapi kami bangkit, tetapi kami mau tetap semangat karena Allah kami Allah yang luar biasa. Tuhan, kami berdoa buat perekonomian negeri kami. Terima kasih buat stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah kami, agar perekonomian tetap bergeliat, tetap hidup di segala sektor ya Tuhan. Perekonomian kami pulih dalam nama Yesus. Biar Tuhan di era Pentakosta ini, kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan atas negeri kami, kuasa-Mu dicurahkan atas gereja-Mu, kuasa-Mu dicurahkan atas para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Biar amanat agung-Mu itu tetap dilakukan, Injil tetap diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi, sehingga kedatangan-Mu terjadi sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat gembala kami Pak Niko dan keempat wakilnya. Tuhan, kami berdoa biar kiranya Engkau memegang tangan mereka dan memberikan unity satu dengan yang lain. Berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian yang dari Engkau Tuhan. Memimpin gereja yang begitu besar ini, Tuhanlah yang menolong, Tuhan yang memberikan kemampuan. Berdoa buat KCK 9, Pak Sony Waplo dan Pak Isang Ciputra, seluruh gembala-gembala yang ada, Tuhan berkati. Biarlah hati Tuhan, hati gembala itu ada di setiap hamba-hamba-Mu. Kami khusus berdoa buat Gembala GB Legend Suprato, Bapak Pendeta Gil Sarapi dan Ibu Ninglum, seluruh anak-anak Tuhan berkati, Ika Dina Ariel. Apapun mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, khususnya mereka yang ada di pinggiran rel, Tuhan bela anak-anak-Mu. Engkau lah yang memberkati, Engkau tidak terbatas Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan-Mu. Berkati para singers, musician, worship leader, pendoa syafaat, hamba-Mu yang membawakan kebenaran-Mu. Tuhan memberkati. Kami percaya apapun yang kami kerjakan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kiranya berkat Tuhan tercurah atas setiap kami. Dan sebelum kami
menutup ibadah kami, biar berkat Tuhan tercurah melalui hamba-Mu untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bersorak-sorai, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan yang disayang oleh Bapa di surga, arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga, sebab Bapa di surga senang memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, berkat yang berkelimpahan dari Bapa Sorgawi melalui Putranya Yesus Kristus. Pertolongan penghiburan yang manis dengan kuasa Allah Rohul Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini, sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua di awan yang permai. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin, haleluya, haleluya. Kami GBI Legend Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.